B-nya Fajar. Datang ya. Nah. Baik. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang tahu. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Oke, jadi tujuannya adalah supaya kalian mengetahui daripada lapisan kuning yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah supaya kamu mengetahui ini dan lapis-lapisannya untuk ini mudah. Ya, sebenarnya yang kita pelajari. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, teacher minta semuanya stand up please. Main A, B, C, D. Oke, semua keluar dari kursi. Ya. Kalau A maju ke depan, kalau B mundur ke belakang, kalau C kemana? Ke samping kanan. Kalau dia C samping kiri. Kita bisa mulai? Bisa. Oke, A, B, C, D. Ya, B. Ya, C, A, E. Ya, A, B, C, D. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, sit down please. Baik. Sekarang kita akan putar kembali video yang sudah kita pelajari tentang atmosfer. Ya, atmosfer. Ya. Halo, selamat datang di pembelajaran geografi. Lapisan troposfer mengandung 2 senyawa kimia dengan bumi. Lapisan yang pertama dan yang paling dekat dengan bumi dikenal sebagai troposfer. Troposfer merupakan tempat terjadinya fenomena alam, seperti tempat terjadinya pembentukan awan, turunnya hujan, tempat pesawat komersil. Lapisan troposfer mengandung 2 senyawa kimia, yaitu karbon dioksida dan uap air. 2 senyawa ini yang paling banyak ditemukan. Jadi di lapisan pertama dari atmosfer adalah troposfer. Troposfer itu tempat apa? Terjadinya apa tadi? Lapisan troposfer mengandung 2 senyawa kimia, yaitu karbon dioksida dan uap air. 2 senyawa ini yang paling banyak ditemukan dibandingkan dengan lapisan lainnya. Lapisan troposfer terletak pada ketinggian 0 sampai 12 km di atas permukaan laut. Lapisan troposfer memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, tempat terjadinya fenomena alam. Yang kedua, memiliki lapisan tropopause. Dan yang ketiga, suhu pada lapisan ini berbeda-beda. Lapisan yang kedua dikenal sebagai lapisan stratosfer. Stratosfer ini berada pada ketinggian 12 sampai 50 km di atas permukaan laut. Lapisan yang bersuhu dingin ini hanya ditempati oleh ozon. Lapisan stratosfer berfungsi sebagai pelindung dari gelombang radiasi ultraviolet yang membahayakan kulit manusia. Lapisan ini dapat menipis karena penebangan pohon, aktivitas industri, dan aktivitas kendaraan bermotor. Stratosfer memiliki 2 karakteristik utama. Yang pertama adalah tempat lapisan ozon. Pada lapisan ini, cahaya matahari tidak akan langsung masuk ke permukaan bumi, melainkan akan diserap. Oke, di stratosfer tadi ada apa? Lapisan ozon. Termasuk di sini juga tempat apa?
lapisan ini terdapat penurunan suhu yang sangat signifikan setiap kenaikan ketinggian, yaitu bisa mencapai 0,4 derajat Celcius setiap ketinggian 100 meter. Dengan memanfaatkan ketidakstabilan suhu pada setiap 100 meter, sehingga bagi benda luar angkasa yang hendak masuk akan menjadi hangus dan bahkan menjadi debu sebelum sampai ke bumi. Yang kedua adalah perubahan cuaca dan suhu yang cukup ekstrim, yakni berkisar antara 10 derajat Celcius dan yang paling rendah adalah minus 120 derajat Celcius. Oke, pada lapisan mesosfer, lapisan ketiga adalah mesosfer. Lapisan mesosfer itu apa tadi fungsinya? Kalau ada benda angkasa yang jatuh, dia langsung habis susu ya, terbakar susu. Selanjutnya lapisan berikutnya. Termosfer memiliki ketinggian 75 sampai 800 km di atas permukaan laut. Termosfer memiliki karakteristik diantaranya yang pertama munculnya aurora. Aurora disebabkan karena adanya proses ionisasi pada partikel ataupun molekul. Hal ini mengakibatkan terjadinya berbagai reaksi penambahan dan pengurangan elektron yang nantinya akan menghasilkan cahaya berwarna-warni yang indah. Yang kedua adalah perubahan suhu yang sangat tinggi dibandingkan dengan lapisan sebelumnya. Selanjutnya, bermuatan listrik. Hal ini disebabkan karena adanya proses dan kegiatan ionisasi pada lapisan ini. Terakhir adalah sebagai tempat pemantulan gelombang radio. Banyak perusahaan media televisi. Oke, tadi di lapisan apa tadi? Termosfer. Suhunya bagaimana tadi? Sama satu dingin. Sangat panas. Kemudian tadi ada apa yang terjadi? Kalau di lapisan stratosfer tadi pesawat terbang. Kemudian kalau lapisan mesosfer tadi ada benda-benda angkasa akan hancur di situ. Kalau di sini tadi apa? Nah, ada cahaya aurora. Kemudian ada gelombang. Jadi kalau ada satelit di lapisan apa tadi ini? Oke, itu dia. Kemudian untuk yang terakhir lapisan. Terakhir, pada lapisan ini terjadi berbagai lapisan Appleton atau lapisan F dan lapisan dan Gaussian. Cahaya ini pada dasarnya adalah hasil refleksi dari cahaya matahari yang kemudian dipantulkan oleh partikel debu meteorit dan tidak terhitung jumlahnya. Eksosfer juga sering disebut sebagai ruang antar planet dan geostasioner. Lapisan ini sangat berbahaya karena merupakan tempat terjadinya kehancuran meteor dari angkasa luar. Eksosfer memiliki 3 karakteristik, yaitu sebagai lapisan terluar dari bumi, suhu bisa mencapai 2200 derajat Celcius, dan tempat terhubungnya bumi dengan angkasa luar. Terima kasih sudah menyaksikan. Oke, baik. Ini pada lapisan atmosfer. Selanjutnya kita lihat slide ini. Selanjutnya kita jelaskan lagi dari slide ini, yaitu struktur bumi. Tadi sudah kita sampaikan bahwa ada berapa? Ada 4 ya. Yang
kemudian litosfer, hidrosfer, dan yang terakhir adalah biosfer. Ya, ada 4. Yang itu kalau di atmosfer berupa 2 atau 4. Nih, dia lihat tadi di troposfer itu adalah perubahan cuaca, kemudian di stratosfer pesawat terbang. Kenapa? Karena di lapisan stratosfer ini itu tidak ada lagi cuaca yang mengganggu, sehingga kalau pesawat lewat dia nggak akan terganggu. Makanya di lapisan stratosfer pesawat lewat ya. Selanjutnya kita di lapisan atmosfer ya, jelas ya. Kemudian tadi satelit ada di termosfer, kemudian benda angkasa pecah dan hancur di atmosfer, dan terakhir lapisan terakhir adalah eksosfer ya. Ada berapa lapisannya, Rebecca? 5 lapisan atmosfer. Apa saja tadi itu ada ya? Stratosfer, kemudian mesosfer, dan yang terakhir apa itu Nathan? Iya, benar sekali. Kemudian ini lapisan yang kedua, yaitu lapisan hidrosfer atau lapisan air. Mari kita lihat apa yang terjadi di hidrosfer. Kita mengenal ada siklus. Yang pertama, siklus pertama adalah evaporasi dan transpirasi. Di mana evaporasi itu? Yang air menguap dari laut, sungai, dan kalau dia transpirasi dari setelah itu evaporasi dan transpirasi apa terjadi? Kondensasi. Kemudian terjadi presipitasi. Apa itu presipitasi? Dan yang terakhir nanti ada namanya penyerapan atau yang disebut dengan infiltrasi. Berarti ada berapa? 5 atau 4? Ya, 4. Kenapa saya bilang 4? 4. Kenapa saya bilang 4? Karena evaporasi dengan transpirasi itu sama. Ya, sama-sama penguapan. Yang kedua yang ketiga presipitasi atau turun hujan. Ya, itu berarti. Yang kemudian yang keempat yang terakhir adalah apa namanya infiltrasi? Yang menyerap sekali tanah ya. Jadi siklus itu ada 4. Cuman di penguapan ada 2 jenis, evaporasi dan transpirasi. Itu saya lagi. Siapa nggak konsentrasi? Si Yogia. Ada berapa tadi tahapan dari siklus? Ada berapa tahapannya? 4. Apa saja tadi Joy tahap pertama? Apa tahap pertama? Tahapan siklus. Bukan atmosfer. Tahapan siklus adalah evaporasi dan ini ada lubang, ini lubang. Matamu kok kemana-mana, ini ada. Yang kedua apa tadi Ega? Tahapan kedua transpirasi, itu sama dengan evaporasi. Yang kedua apa? Kondensasi. Fokus please. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa tadi yang kedua? Yang ketiga apa Iriri? Presipitasi. Apa nama lain dari presipitasi ini Kak? Tahu. Dan yang terakhir apa Kristina? Atau penyerapan oleh tanah. Iya, itu dia untuk. Jadi ada 4 siklusnya. Kalau ada 2 dia evaporasi dan transpirasi itu sama. Cuma bedanya satu dari tanah air, satu dari laut. Next. Apa yang lapis berikutnya? Ya, kalau bicara litosfer berarti iya, benar sekali. Apa yang dimasukkan? Bahan pembentuk litosfer adalah apa arti magma? Batuan cair jas.
bersuhu sangat tinggi. Apa maksudnya suhu sangat tinggi? Ini lapisannya. Nah, ini yang kita belajar kemarin ini. Itu lapisan atmosfer. Ya, apa? Oke, ini dia ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian, nah lapisan atmosfer itu terdiri atas 3 batuan. Batuan apa saja? Apa dari batu? Coba sebutkan kembali Jasinda. Batuan apa? Iya. Apa contoh batuan beku Ilona? Iya, kenapa enggak? Batuan sedimen apa di kita? Gamping dan iya, kanan tadi ya, pakai kanan. Coba si Firdi, yang batuan metamorf. Contoh batuannya apa? Jelas ya, jelas ya. Ingat, apa sekali lagi? Coba kita coba sama-sama. Batuan, Putri. Batuan beku. Contohnya adalah granit, basa, obsidian, anggur. Batuan sedimen. Contohnya adalah logam, gamping, dan lembu. 3. Batuan metamorf. Contohnya selanjutnya yang terakhir adalah biosfer, lapisan hidup. Kenapa dibilang lapisan hidup? Karena manusia hidup di sini. Coba dibaca apa itu? Bagian bumi yang dapat dihuni oleh makhluk hidup disebut biosfer. Jadi kita hidup di mana? Biosfer. Lapisan biosfer. Ya, lapisan biosfer itu meliputi ada air, udara, dan ada darat yang kemudian interaksi dengan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, interaksi kita dengan lingkungan kita. Oke, baik, begitulah untuk tentang apa itu tadi kita belajar apa? Struktur kimia. Oke, sekarang teacher mau tanya sebelum saya kasih ini, ada pertanyaan nggak? Mengapa lah tadi pesawat itu terbang dari 100? Karena itu Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Anda. Tidak ada perubahan yang signifikan sehingga tidak mengganggu penerbangan pesawat. Berapa tadi? Ini nggak boleh lagi loh, nggak boleh tepuk lagi. Berapa tadi siklus di dalam lapisan hidrosfer? Oke, saya tunjuk orangnya dulu. Si Paras. Apa saja tadi nah? Pertama, hidrosfer, siklus air. Apa yang pertama tadi? Tahapan kedua. kondensasi. Tahapan ketiga. Kondensasi. Yang terakhir. Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa di bumi kita tempat tinggal ini ada 4 kimia, yaitu atmosfer, litosfer, dan biosfer. Manusia tinggal di stratosfer yang apa-apa. Oke, baik. Jadi saya berharap kalian bisa lebih semangat belajar. Bagus tak belajar? Bagus dong. Saya ingat ya dari gambar tadi ya, videonya jelas ya. Ya.